oma sekalian yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, merupakan satu sukacita besar bagi saya untuk bisa ada di tempat ini dan membagi pelayanan firman Tuhan dengan opa dan oma yang kelihatannya sangat bersemangat untuk mendengarkan firman Tuhan. Opa dan oma sekalian, kita pernah berpikir bahwa kehadiran kita sampai dengan saat ini itu karena kehebatan kita, karena anak cucu kita, atau bahkan karena kita rajin makan makanan bergizi dan juga rajin berolahraga sewaktu muda. Kita tahu bahwa kehadiran kita sampai dengan saat ini itu hanya karena semata-mata kasih dan penyertaan Tuhan. Opa dan oma sekalian, hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang menjadi penguatan bagi kita di masa tua kita. Dalam firman Tuhan yang akan kita baca pada hari ini, saya pilih bagi kita dalam Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9. Dan sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kehadiran kami di sini tidak sia-sia. Oleh karena itu kami mohon Tuhan memberkati kami, karena kami mau mendengarkan dan belajar firman Tuhan. Urapi kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca dalam Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9 di bawah perikop semuanya adalah kasih karunia. Ayatnya yang ke-8, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Demikian firman Tuhan, dan berbahagialah kita yang sudah mendengar dan mau melakukan firman Tuhan oleh tuntunan Roh Kudus. Opa dan oma sekalian, saya memiliki 2 pertanyaan pemantik bagi kita sebagai refleksi dalam kehidupan kita. Opa dan oma sekalian, sejauh ini apa yang dapat kita berikan kepada Tuhan sebagai bukti bahwa kita juga merespon akan kasih dan anugerah Allah yang telah menyelamatkan kita? Apakah kita hanya bisa meresponnya dengan berbuat baik atau datang dan beribadah kepada Tuhan? Itu sebagai refleksi bagi kita semua. Apakah yang kita buat untuk Tuhan sampai dengan hari ini? Opa dan oma sekalian yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada 3 poin yang saya catat di sini sebagai bahan renungan kita. Yang pertama adalah keselamatan adalah anugerah Allah. Opa dan oma, kita tahu bahwa kita hadir sampai saat ini itu adalah karena kasih dan anugerah Allah. Kita selamat bukan karena kita berbuat baik, tetapi karena Tuhan, karena inisiatif Allah sendiri, Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan kita. Ayatnya yang ke-8 bagian A mengatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan. Kita tahu bahwa kita sadar kita hadir sampai dengan saat ini karena anugerah Tuhan. Oleh karena itu kita meresponnya dengan cara kita selalu mengucap syukur melalui perkumpulan ibadah. Yang kedua adalah keselamatan oleh iman. Opa dan oma sekalian, kita tahu bahwa iman itu merupakan dasar dari segala sesuatu. Kita percaya. Dari iman kita percaya kepada Tuhan, karena iman merupakan sarana untuk kita bisa bertemu dengan Tuhan dan memperoleh keselamatan. Tanpa iman kita tidak dapat diselamatkan. Kalau kita tidak percaya kepada Tuhan, bagaimana kita mau diselamatkan? Poinnya yang ketiga adalah menghindari kebanggaan diri. Ayatnya yang ke-9, itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Opa dan oma sekalian, ayat ini adalah argumen dari Paulus bahwa keselamatan adalah anugerah yang cuma-cuma dari Allah, sehingga kita tidak pantas untuk menyombongkan diri. Kesimpulannya adalah keselamatan adalah anugerah diterima melalui iman dan bukan hasil usaha manusia. Mari opa dan oma sekalian, di hari yang tua ini kita isi hari-hari ini dengan selalu mengucap syukur kepada Allah yang selalu
menyertai dan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini yang menguatkan kami untuk selalu bersyukur dan percaya bahwa keselamatan datang hanya dari Tuhan. Kami hadir sampai dengan saat ini itu karena kasih dan karunia Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Ampuni kami. Amin. Ibadah kita selesai dan Tuhan Yesus menyertai kita semua. Shalom.